Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengulas dan memaknai nama Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Allah Sang Maha Memberi. Allah mengenalkan dirinya kepada seluruh makhluk dengan memberitahukan kepada kita bahwasanya Dia adalah Zat yang Maha Memberi. Dalam surah Ali Imran ayat 8 ada doa yang sangat kita kenal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya Allah. Sungguh Engkau adalah Al-Wahhab yang Maha Pemberi karunia. Demikian pula dalam surah Shad. Dalam surah Shad ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka itu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Jadi Allah itu maha pemberi. Allah itu maha memiliki. Dan apa yang Dia miliki itu Dia berikan kepada hamba-hambanya tanpa mengurangi simpanan sedikit pun yang ada pada dirinya. Itulah Al-Wahhab. Maka ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Rabbnya, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa habli mulkan, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemberi. Jadi ketika kata Al-Wahhab, nama Al-Wahhab ini disebutkan dalam Al-Quran selalu berkonotasi tentang pemberian nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Maka Al-Wahhab itu berarti zat yang banyak memberi kepada hambanya, kepada makhluknya tanpa batas. Kenapa? Karena Dialah zat yang menguasai langit dan bumi berikut seluruh kekayaan yang dikandungnya. Tiada satu pun yang dapat mengalahkan pemberiannya, dan semua pemberiannya itu tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi simpanannya. Allahu Akbar, subhanallah. Ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah Al-Wahhab, Dialah yang memberi hidup dan kehidupan untuk kita. Dialah zat yang memberi kita otak, hati, pendengaran, dan penglihatan. Di samping makanan dan minuman, pasangan dan keturunan. Dan bermacam-macam nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Lebih spesifik lagi, di dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Wahhab atau hibah. Al-Wahbu itu bagi keturunan. Karena keturunan ini memiliki nilai yang sangat istimewa. Nilai yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia, terutama dalam konteks manusia secara umum maupun manusia pilihan seperti para nabi dan rasul. Ketika berbicara tentang konteks manusia secara umum, keturunan anak manusia adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap insan. Dalam surah Asy-Syura ayat 49-50, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inathan wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Subhanallah. Dialah Allah Al-Wahhab yang memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki, anak kembar. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Itulah rahasia Allah. Sungguh Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Ketika menyebut dalam konteks para nabi, manusia-manusia pilihan, mereka juga menghadapi problem atau problematika kehidupan, yaitu berupa anak keturunan. Mereka selalu memohon kepada Allah. Dan disinilah peran Allah Al-Wahhab itu membuktikan kekuasaan dan kebesarannya kepada para nabi dan rasul. Ketika Nabi Ibrahim dianugerahi Ishak, anak yang bernama Ishak, lalu cucu yang bernama Yakub, itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata Al-Wahhab. Ya, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alnahu nabiyya. Al-Ankabut ayat 27. Surat Maryam ayat 49. Kemudian Nabi Daud dianugerahi anak yang bernama Sulaiman. Wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Surat Shad ayat 30. Kami karuniakan Sulaiman kepada Daud, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia, Sulaiman itu amat taat kepada Tuhannya. Allah anugerahkan juga Yahya kepada Zakaria. Wahabna lahu Yahya. Surat Al-Anbiya ayat 90. Itulah peran Allah sebagai Al-Wahhab. Allah yang memberikan cobaan, penyakit kepada Nabi Ayub, dan Dia pula yang menghentikan cobaan itu dan menyembuhkan penyakit Ayub
lalu Allah gantikan ujian itu dengan 2 kali yang lebih baik dari yang Allah ambil. Dalam surat Shad ayat 43, Allah mengatakan, "Wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan min indina wa dzikra liulil albab." Allah karuniakan kepada Nabi Musa saudaranya Harun yang lebih fasih lisannya. Itulah contoh-contoh pemberian Allah yang agung kepada manusia dan kepada para nabi secara khusus. Pendengar Trija FM yang dirahmati Allah, pemberian Allah yang paling agung selain itu adalah kenabian, kitab wahyu sebagai pedoman bagi manusia, dan ayat-ayatnya yang jelas sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah anugerahkan juga kepada Nabi Muhammad Sab'ul Mathani, surah Al-Fatihah dan Al-Quran. Itu di antara kelebihan pemberian Allah yang paling agung, yaitu berupa nikmat petunjuk kepada umat manusia agar mereka senantiasa meniti jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar TJ FM yang dirahmati Allah, saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.